Di meja makan marmer yang dingin itu, Laudia Veronica tidak sedang menatap wajah suaminya, melainkan menatap hilangnya rasa hormat di mata laki-laki itu. Aditya, pria yang dinikahinya 12 tahun lalu, kini memandangnya seolah Laudia adalah artefak kuno yang tidak berguna. Di tangan Aditya, sebuah tablet menampilkan grafik fluktuatif berwarna hijau dan merah, simbol kekayaan baru yang dijanjikan oleh wanita lain. Aditya tidak tahu bahwa di balik diamnya Laudia tersimpan otak seorang mantan auditor yang mampu mengendus kebusukan angka lebih cepat daripada hiu mencium darah. "Kamu itu kuno, Laudia. Kolot," ucap Aditya sambil menyuap potongan steaknya. Matanya tak lepas dari layar tablet. Zaman sekarang itu uang yang bekerja untuk kita, bukan kita yang kerja keras banting tulang. Lihat nih, profit harian Angel tembus 3% hari ini. Sebulan bisa 50% lebih. Kamu sibuk ngurusin deposito yang bunganya cuma 3% setahun. Receh. Laudia meletakkan serbetnya dengan tenang. Wajahnya yang masih cantik dan terawat di usia 38 tahun tidak menunjukkan emosi berlebihan. "Mas, tidak ada investasi yang menjanjikan keuntungan pasti 50% sebulan tanpa resiko. Itu tidak logis secara ekonomi. Hati-hati, itu skema Ponzi." Aditya tertawa meremehkan. "Halah, itu kan teorimu zaman kuliah dulu. Dunia sudah berubah, Laudia. Angel itu pakarnya. Dia punya mentor dari luar negeri. Dia pakai robot trading canggih. Kamu mana ngerti? Kamu cuma taunya belanja bulanan sama arisan." Laudia tersenyum tipis. Aditya lupa. Laudia berhenti bekerja sebagai auditor senior di firma akuntansi Big Four demi mengurus anak mereka yang sempat sakit parah dulu. Otaknya tidak pernah tumpul, hanya beristirahat. "Mas, Angel itu siapa sebenarnya sampai kamu percaya sekali?" pancing Laudia. Wajah Aditya memerah, sedikit gelagapan. "Dia rekan bisnis, konsultan keuangan pribadiku. Dia pintar, visioner, gak kayak kamu yang penakut." "Rekan bisnis kok chattingnya panggil papa mama?" tembak Laudia datar. Aditya tersedak. Dia membanting garpunya. "Kamu lancang buka-buka HP aku. Aku tidak buka HP kamu, Mas. Notifikasi di tablet kamu itu pop up terus dari tadi. Tulisannya, 'Papa, kapan transfer modal tambahannya? Angel udah siapin akun VIP buat kita nikah nanti.'" Suasana ruang makan menjadi hening dan mencekam. Aditya yang tertangkap basah bukannya meminta maaf, malah menjadi defensif dan agresif. Sifat khas orang yang sedang dimabuk kepayang dan merasa benar. "Oke, kalau kamu udah tahu, bagus," tantang Aditya. "Iya, aku sama Angel ada hubungan. Kenapa?" "Dia wanita yang suportif. Dia mau bantu aku kaya raya. Gak kayak kamu yang bisanya cuma ngerem langkah aku. Aku butuh modal besar buat masuk ke level titanium di platform Angel. Keuntungannya bisa buat beli rumah baru dalam sebulan." "Lalu?" tanya Laudia. "Aku mau jual tanah warisan bapak kamu yang di Serpong itu. Atau minimal gadai sertifikatnya. Toh tanah itu nganggur. Daripada didiemin, mending diputerin di trading." Laudia mengepalkan tangannya di bawah meja. Tanah di Serpong itu adalah peninggalan terakhir almarhum ayahnya. Tanah yang dipesankan untuk tidak dijual kecuali darurat nyawa. "Tidak boleh," kata Laudia tegas. "Itu harta bawaan saya. Sertifikatnya atas nama saya." Aditya berdiri, menatap istrinya dengan nyalang. "Kamu pelit, Laudia. Suami mau maju dihalang-halangi. Lihat nanti, kalau aku sudah sukses sama Angel, kamu jangan minta sepeser pun. Dan satu lagi, aku bakal cari cara buat ambil sertifikat itu. Sebagai suami, aku berhak mengatur aset keluarga." Aditya menyambar tabletnya dan pergi meninggalkan rumah. Mobil mewahnya menderu keluar garasi. Laudia tahu kemana suaminya pergi. Ke apartemen Angel. Laudia menghela napas panjang. Dia berjalan menuju ruang kerjanya. Dia membuka laci tersembunyi, memastikan sertifikat tanah itu masih ada. Aman. Tapi dia tahu, Aditya nekat. Laudia menyalahkan laptopnya. Dia tidak membuka media sosial untuk meluapkan curhat. Dia membuka situs OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan mengetik nama perusahaan investasi yang dibanggakan Aditya. PT Cuan Maksimal Abadi. Hasil pencarian muncul. Tidak terdaftar. Ilegal, waspada investasi bodong. Laudia tersenyum dingin. "Ratu trading," katanya. "Mari kita lihat seberapa pintar ratu ini saat kerajaannya runtuh." Malam itu, Laudia tidak tidur. Dia melakukan riset mendalam investigasi digital. Dia melacak jejak digital Angel, mencari korban-korban lain di forum diskusi, dan memetakan pola penipuannya.
Laudia bukan lagi istri yang tersakiti. Dia adalah auditor yang sedang mengaudit kehancuran suaminya sendiri. 2 minggu berlalu, Aditya semakin jarang pulang. Dia benar-benar terbuai oleh gaya hidup Angel yang glamor. Di Instagram Angel, yang dipantau Laudia lewat akun samaran, terlihat mereka sering makan di restoran fine dining, belanja barang branded, dan pamer saldo akun trading yang angkanya fantastis, meski Laudia tahu itu hanya angka digital palsu di layar aplikasi. Suatu siang, saat Laudia sedang keluar menjemput anak sekolah, Aditya pulang ke rumah secara diam-diam. Dia membawa seorang tukang kunci. Dengan paksa, Aditya membongkar brankas di ruang kerja Laudia. Dia mengacak-acak isinya sampai menemukan map hijau berlogo Badan Pertanahan Nasional, BPN. "Dapat!" seru Aditya girang. "Maaf ya Laudia, ini demi kebaikan kita. Nanti kalau udah untung 10 miliar, aku tebus lagi." Aditya segera membawa sertifikat itu. Dia tidak menjualnya karena butuh tanda tangan Laudia dan prosesnya lama. Dia membawanya ke rentenir kelas kakap yang mau menerima gadai sertifikat tanpa persetujuan pasangan, meski bunganya mencekik. Aditya tidak peduli bunga. Dia yakin profit tradingnya jauh lebih besar. Aditya mendapatkan uang tunai 2 miliar rupiah. Malamnya, dia menemui Angel di kantornya yang mewah di kawasan Jakarta Barat. Kantor itu penuh dengan layar monitor, influencer yang sedang live streaming, dan member-member baru yang sedang diprospek. "Sayang, aku bawa modalnya!" seru Aditya, meletakkan koper berisi uang atau bukti transfer di meja Angel. Mata Angel berbinar-binar, dia memeluk Aditya erat. "Mas Aditya hebat, kamu beneran visioner, ini baru laki-laki. Dengan 2 miliar ini, kamu langsung jadi crown member. Profit harian kamu naik jadi 5%. Dalam sebulan, uang ini jadi 4 miliar. Aditya merasa terbang ke langit ketujuh. "Masukin semua ke akun Ngel, puterin semuanya." Sementara itu, di rumah, Laudia pulang dan mendapati brankasnya terbuka paksa. Isinya berantakan, sertifikat tanah Serpong hilang. Reaksi Laudia di luar dugaan. Dia tidak histeris, dia tidak menangis. Dia hanya mengangguk pelan, seolah sudah memprediksi ini akan terjadi. "Langkah yang bodoh, Mas. Sangat bodoh," gumam Laudia. Laudia segera mengambil ponselnya. Dia menelepon seseorang. "Halo Pak Budi, ini Laudia." "Iya Pak Notaris. Tolong aktifkan blokir sertifikat tanah saya di BPN sekarang juga, sesuai surat kuasa yang saya titipkan minggu lalu." "Ya, suami saya mencurinya." "Buat laporan kehilangan resmi juga." Laudia sudah bersiap. Sejak pertengkaran malam itu, Laudia tahu Aditya akan nekat. Dia sudah berkonsultasi dengan notaris kepercayaannya dan mengajukan pemblokiran sertifikat secara sistem. Jadi, meskipun fisik sertifikat itu ada di tangan rentenir, sertifikat itu tidak bisa balik nama, tidak bisa dijual, dan secara hukum statusnya sengketa atau hilang. Rentenir yang memegang sertifikat itu akan segera sadar bahwa dia memegang kertas tak berharga. Tapi Laudia belum selesai. Dia ingin menghancurkan sumber masalahnya, Angel dan sindikat penipunya. Laudia mengumpulkan semua bukti yang dia dapatkan selama 2 minggu ini. Dia menemukan bahwa aplikasi Cuan Maksimal sebenarnya hanyalah aplikasi bodong yang servernya ada di luar negeri. Angka profit itu fiksi. Uang yang disetor member baru dipakai untuk membayar member lama. Skema Ponzi. Dan Angel, dia bukan trader. Dia hanya afiliator atau perekrut yang mendapat komisi 20% dari setiap uang yang disetor korban. Yang lebih mengejutkan, Laudia menemukan grup Telegram rahasia para korban yang mulai sadar uang mereka tidak bisa ditarik. Withdraw. Gelombang kemarahan mulai memuncak. Waktunya meledakkan bom, pikir Laudia. Dia menghubungi admin grup korban tersebut. "Halo, saya punya bukti lokasi kantor pusat dan jadwal Angel ada di sana. Besok dia akan mengadakan seminar besar untuk menjaring investor paus. Investor besar. Kita gerbek bersama polisi." Hari itu adalah hari besar bagi Angel dan Aditya. Mereka mengadakan seminar eksklusif di sebuah ballroom hotel mewah di Jakarta Barat, yang disewa bersebelahan dengan kantor operasional mereka. Judul seminarnya, Financial Freedom. Cara kaya tanpa kerja bersama Ratu Kripto. Aditya duduk di barisan paling depan, mengenakan jas mahal, merasa sebagai tamu kehormatan.
Angel berdiri di panggung, cantik, memukau, mempresentasikan grafik-grafik yang menanjak. Bapak Ibu, jangan mau jadi budak korporat. Jadilah tuan atas uang Anda. Pak Aditya ini contohnya. Angel menunjuk Aditya. Beliau berani gadai aset tidur untuk aset produktif. Sekarang beliau punya pasif income 100 juta per hari. Tepuk tangan membahana. Orang-orang tergiur. Aditya berdiri, melambaikan tangan dengan bangga. Tiba-tiba, pintu ballroom didobrak dari luar. Suasana hening seketika. Masuklah rombongan polisi berseragam lengkap, diikuti oleh puluhan orang yang membawa spanduk bertuliskan, "Kembalikan uang kami. Angel penipu. Skema Ponzi." Di barisan paling depan, berjalan seorang wanita dengan blazer hitam yang elegan dan tatapan setajam elang. Laudia Veronica. Aditya terbelalak. Laudia. Angel di panggung pucat pasi. Mic di tangannya bergetar. Keamanan, usir mereka. Diam kamu, teriak salah satu korban. Aplikasi lu scam. Gue nggak bisa withdraw udah seminggu. Polisi naik ke panggung. Saudari Angelia alias Angel, Anda kami tangkap atas dugaan penipuan investasi, penggelapan dana nasabah, dan pencucian uang. Kantor Anda di sebelah juga sedang kami geledah. Saya nggak salah, Pak. Saya cuma marketing. Bosnya di Kamboja. Angel berteriak histeris saat tangannya dipegangi Polwan. Laudia berjalan mendekati Aditya yang masih duduk terpaku di kursinya, seolah nyawanya baru saja dicabut. "Mas," panggil Laudia. Aditya menoleh patah-patah. "Laudia, ini salah paham kan? Angel bilang profitnya nyata." Laudia mengeluarkan tabletnya sendiri. Dia memperlihatkan data server yang berhasil diretas oleh kelompok white hacker yang bekerja sama dengan para korban. "Lihat ini, Mas. Uang 2 miliar yang kamu setor kemarin langsung ditransfer ke rekening pribadi Angel dan bosnya di luar negeri 10 menit setelah masuk. Nggak ada yang diputar di pasar saham atau kripto. Angka di HP kamu itu cuma animasi. Uangmu 0. Hilang." "Hah? Nggak mungkin. Angel cinta sama aku." Aditya menyangkal realita. "Cinta?" Laudia menunjuk Angel yang sedang diseret polisi. Angel melihat Aditya dan berteriak. "Aditya, tolong aku. Kamu kan investor. Bayar pengacara. Jangan diam aja, dasar tua bangka bodoh." Teriak Angel. Topeng manisnya lepas sudah. Kata-kata tua bangka bodoh itu menampar Aditya lebih keras daripada tangan manapun. Dia sadar, dia hanyalah sapi perah. Tiba-tiba, ponsel Aditya berbunyi. Telepon dari nomor tak dikenal. Aditya mengangkatnya dengan tangan gemetar. "Halo? Hei, Aditya, sertifikat yang lu gadai ini kenapa diblokir BPN? Ini sertifikat bodong ya? Gua laporin lu ke polisi sekarang. Balikin duit gua 2 miliar plus bunga atau gua habisi lo." Itu suara rentenir. Aditya menjatuhkan ponselnya. Lututnya lemas. Dia ambruk ke lantai karpet ballroom. Uangnya hilang di bawah Angel. Utangnya 2 miliar ke rentenir menanti. Sertifikat tanah ternyata diblokir Laudia, yang artinya Aditya menipu rentenir. Dan dia terancam pidana berlapis. Laudia berdiri menjulang di hadapan suaminya yang bersimpuh. Dia bersimpuh. "Gimana rasanya menjadi titanium member, Mas? Terasa mewahnya?" tanya Laudia dingin. "Laudia, tolong aku hilaf. Tolong tebus sertifikat itu. Rentenir itu bakal bunuh aku." Aditya menangis, memegang kaki Laudia di depan umum. Laudia menarik kakinya mundur. Dia merapikan blazernya. "Maaf, Mas. Aku bukan investor bodoh yang mau menanam modal di perusahaan yang sudah bangkrut. Sertifikat itu aman karena kecerdasanku. Tapi utangmu ke rentenir, itu urusan pribadimu. Kamu yang tanda tangan, kamu yang terima uangnya, kamu yang kasih ke pelakor itu." "Selesaikan sendiri." Laudia berbalik badan. "Pak Polisi, tolong proses juga suami saya. Dia terlibat aktif mengajak orang lain berinvestasi sebagai downline, dan dia juga mencuri aset saya untuk modal kejahatan ini." "Laudia, istri durhaka kamu!" teriak Aditya saat polisi mulai memborgolnya juga untuk dimintai keterangan. Laudia tidak menoleh. Dia berjalan keluar dari kekacauan itu dengan kepala tegak. Di luar gedung, matahari bersinar cerah. Udara Jakarta yang berpolusi terasa sangat segar di paru-parunya. 3 bulan kemudian, kasus investasi bodong cuan maksimal menjadi berita nasional. Ribuan korban, kerugian triliunan. Angel divonis 15 tahun penjara. Aditya, meskipun dianggap korban penipuan Angel, tetap terkena jerat hukum karena keterlibatannya dalam penggelapan sertifikat dan utang piutang dengan rentenir yang ilegal.
Dia harus mendekam di penjara selama 2 tahun dan seluruh sisa aset pribadinya, mobil, jam tangan, disita untuk membayar sebagian utang ke rentenir agar nyawanya selamat. Laudia sedang duduk di sebuah kafe outdoor di kawasan Pantai Indah Kapuk. Dia sedang membaca dokumen yang dibawa oleh pengacaranya. Ini akta cerai ibu sudah resmi keluar. Hak asuh anak penuh di tangan ibu. Dan rumah yang di Kebon Jeruk, karena dibeli sebelum menikah dan atas nama ibu, aman dari sitaan utang Pak Aditya. Jelas pengacara. Terima kasih, Pak. Laudia tersenyum lega. Satu lagi, Bu. Sertifikat tanah Serpong sudah bersih status blokirnya. Rentenir itu tidak bisa menyitanya karena gadainya tidak sah secara hukum tanpa tanda tangan istri. Laudia mengangguk. Tanah itu akan saya bangun. Saya mau bikin klaster perumahan kecil-kecilan. Saya sudah dapat kontraktor terpercaya. Tiba-tiba, seorang pria paruh baya yang terlihat berwibawa datang menghampiri meja mereka. Selamat sore, Bu Laudia. Maaf terlambat. Sapa pria itu. Sore, Pak Gunawan. Silahkan duduk. Sambut Laudia. Pak Gunawan adalah investor properti yang tertarik bekerja sama dengan Laudia untuk proyek tanah di Serpong. Dia tahu reputasi Laudia sebagai mantan auditor yang teliti dan bersih. Saya sudah pelajari proposal ibu. Analisa risikonya tajam sekali. Jarang saya ketemu partner yang sejujur dan sedetail ini. Biasanya orang cuma jual mimpi. Puji Pak Gunawan. Saya belajar dari pengalaman, Pak. Mimpi yang terlalu indah biasanya mimpi buruk yang tertunda. Saya lebih suka realita, meskipun prosesnya pelan. Jawab Laudia bijak. Setuju. Saya mau invest di proyek ibu. Kita tanda tangan kontrak minggu depan? Dengan senang hati. Laudia menatap langit sore yang berwarna jingga. Dia teringat Aditya. Dulu Aditya selalu mengejeknya lambat dan kuno. Sekarang si kuno ini akan menjadi pengembang properti sungguhan dengan aset real, bukan aset digital di awan-awan. Sementara Aditya di penjara meratapi nasibnya, makan nasi cadong, nasi penjara, yang keras, dan dikelilingi oleh narapidana lain yang membencinya. Karena beberapa napi ternyata korban investasi bodong juga. Dia kehilangan segalanya. Istri yang cerdas, anak-anak, harta, dan harga diri. Dia terjebak dalam fear of missing out, FOMO, yang akhirnya membuatnya missing everything. Kehilangan segalanya. Laudia menyeruput latenya. Rasanya nikmat. Manis, tanpa rasa pahit masa lalu. Dia telah berhasil menyelamatkan aset warisan ayahnya, membersihkan benalu dari hidupnya, dan kini siap melangkah ke babak baru sebagai wanita mandiri yang kaya raya dan bahagia. Investasi terbaik Laudia bukanlah saham atau tanah, melainkan investasi pada dirinya sendiri. Kecerdasan, kesabaran, dan keberanian untuk melepaskan hal yang menyakitkan. Dan dividen dari investasi itu, dia nikmati sekarang. Di meja makan marmer yang dingin itu, Laudia Veronica tidak sedang menatap wajah suaminya, melainkan menatap hilangnya rasa hormat di mata laki-laki itu. Aditya, pria yang dinikahinya 12 tahun lalu, kini memandangnya seolah Laudia adalah artefak kuno yang tidak berguna. Di tangan Aditya, sebuah tablet